Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Angga, kelas Perbankan Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi moneter Islam masa depan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video ini. Pertama-tama, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem perbankan, dan stabilitas moneter merupakan dua aspek yang saling terkait dan menentukan satu sama lain. Stabilnya sistem perbankan secara umum dicerminkan dengan kondisi perbankan yang sehat dan berjalannya fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Institusi keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Dari sisi moneter, standar mata uang emas juga memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan standar mata uang kertas, fiat money, diantaranya, 1. Inflasi rendah dan terkendali. Dengan menerapkan mata uang emas, pemerintah suatu negara tidak dapat menambah pasokan uang dengan bebas. Akibatnya persediaan mata uang akan terkendali. 2. Nilai tukar antar negara relatif stabil. Hal ini disebabkan mata uang masing-masing negara tersebut disandarkan pada emas yang nilainya stabil. Pertukaran antara mata uang yang dijamin oleh emas dengan mata uang kertas negara lain yang tidak dijaminan EMA juga tidak menjadi masalah. Uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam sama halnya dengan saraf. Saraf adalah jual beli mata uang, di mana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik: tidak mengandung maisir, tidak mendorong israf, dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi moneter Islam ke depan antara lain sebagai berikut. Pertama, lebih dominannya keilmuan ekonomi dan keuangan konvensional serta belum mapannya keilmuan ekonomi dan keuangan Islam, mendorong ilmu konvensional menjadi benchmark dari bentuk dan implementasi sistem moneter Islam. Kedua, persentase keuangan Islam yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan keuangan konvensional akan meningkatkan kemungkinan terjadinya trade-off antara kebijakan moneter Islam dengan konvensional. Pemangku otoritas akan mengalami kondisi dilema dalam penentuan kebijakan yang harus diambil. Dan ketiga, dominasi peran suku bunga yang menjadi benchmark utama dalam pembentukan harga produk keuangan dan instrumen moneter. Sementara itu, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi moneter Islam adalah sebagai berikut. Pertama, meski tingkat literasi masyarakat terhadap praktik keuangan Islam masih rendah, akan tetapi preferensi masyarakat Muslim terhadap praktik keuangan yang bebas dari riba dan maisir terus berkembang seiring dengan meningkatnya semangat keimanan masyarakat. Kedua, aspek hukum dan perundangan yang sudah ada. Teknologi dan inovasi juga akan memainkan peran penting dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi moneter Islam. Penggunaan teknologi keuangan yang canggih, seperti blockchain dan smart contracts, dapat mendukung transparansi, keamanan, serta efisiensi dalam transaksi keuangan yang mematuhi prinsip syariah. Nah, itulah pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.